Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban salat subuh dan kewajiban kita yang lain dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih muamalah. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang kaidah dalam muamalah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang berkaitan dengan muamalah adalah bahwa al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadullad dalilu ala tahrimiha. Bahwa aslinya atau asalnya dalam hal muamalah, dalam kaitannya dengan bagaimana kita memperoleh harta, bagaimana kita mendapatkannya, adalah aslinya itu adalah boleh. Ini prinsip utama dalam muamalah, dalam ekonomi. Illa, kecuali ayyadullad dalilu ala tahrimiha. Jadi dalam masalah muamalah itu lebih luas, dimudahkan. Ini berbeda dalam masalah ibadah. Kalau ibadah itu disempitkan, tapi kalau dalam masalah muamalah itu diluaskan. Sehingga dalam muamalah ini ya kita bisa berinovasi, bisa mengembangkan produk baru dalam muamalah, tidak dibatasi. Karena al-aslu, ini dikembalikan kepada asalnya, pada prinsipnya. Muamalah itu didasarkan pada kebolehan. Hanya sedikit saja yang tidak diperbolehkan. Maka di situ illa ayyadullad dalilu ala tahrimiha, kecuali hal-hal yang sudah diharamkan berdasarkan dalil-dalilnya. Baik dalil itu berupa Al-Qur'an maupun dalil itu berupa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau makna dalil di sini adalah tanda. Kecuali sudah ada tanda-tanda keharamannya itu, maka ini kita perlu mengenalinya. Ya, tanda-tanda yang diharamkan itu seperti apa. Nah, ini kaitannya adalah ketika kita berbicara tentang fikih muamalah, maka sebenarnya kita sedang membahas tentang fikih halal haram. Ya, fikih halal haram dalam transaksi, dalam
ekonomi. Hal ini karena ya di antara hal yang sangat penting dalam kehidupan kita bisa hidup sukses dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat itu, ya, orang itu bisa sukses. Banyakkan orang pengen sukses. Ya, sukses itu maknanya adalah selamat. Selamat dalam kehidupan dunia maupun akhirat, bahagia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi orang bisa selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, ya, di antaranya ada 3 hal yang harus dijaga. Apa itu? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah harus senantiasa dijaga. Dan sampai yang mensekutukan Allah, ini yang perlu dijaga akidahnya, ibadahnya harus dijaga. Jadi kalau ada orang pengen sukses kok ini tidak dijaga, maka ini sudah tidak mungkin dia akan mendapatkannya. Beribadah kepada Allah harus senantiasa dijaga. Wabil walidaini ihsana, dia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai ya itu dilupakan. 2 hal yang sangat penting itu yang menjadikan sebab atau yang menyebabkan kita ada dalam kehidupan dunia itu jangan sampai diabaikan kalau kita ingin sukses dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Allah sang pencipta, ya, dan orang tua kita yang menyebabkan kita ada. Kemudian adalah tentang halal. Ya. Halal ini orang kalau tidak memperhatikan tentang halal haram, maka dia tidak akan sukses dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Karena kuncinya itu adalah tadi sudah dipegang 2, ibadah kepada Allah senantiasa jaga, berbakti kepada orang tua, bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berikutnya adalah halal haram ini yang harus dipelajari. Karena termasuk orang yang terbaik, ya, orang yang terbaik di dunia itu adalah orang yang paling tahu tentang halal haram. Nanti kalau bicara tentang halal haram, yaitu banyak sekali cakupannya, baik berupa perbuatan, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa ya transaksi dalam ekonomi, atau halal haram yang terkait dengan materi. Ya, kalau sekarang ya barang-barang yang kita pakai, kita konsumsi, atau produk-produknya. Kalau ya dalam ekonomi sekarang ya disederhanakan halal dari aspek cara memperolehnya, ya, dan halal dari aspek substansinya atau barangnya, bendanya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal dari muamalah adalah diperbolehkan. Maka tidak ada istilah bid'ah dalam masalah muamalah. Kan nanti selalu datang bentuk-bentuk transaksi baru itu. Sampai saat ini banyak sekali model-model transaksi atau muamalah baru. Kalau sekarang yang lebih banyak justru dalam bentuk online. Transaksi online ini, baik itu menggunakan uang elektronik sebagaimana yang pernah kita bahas, atau jual beli lainnya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk-bentuk muamalah itu aslinya ya boleh saja.
perbankan aslinya boleh, gadaian aslinya ya boleh. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jual beli online pada dasarnya ya boleh. Tapi yang perlu diwaspadai adalah transaksi-transaksi itu atau bentuk-bentuk muamalah itu menjadi terlarang jika di dalamnya itu mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, Sunnah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita jauhi. Bagaimana kita mengenali tanda-tandanya? Bagaimana kita tahu kalau transaksi-transaksi itu bertentangan dengan syariat Allah atau terlarang? Maka ada tanda-tandanya, ya, ada dalilnya, tanda-tandanya. Apa di antaranya? Di antara prinsip-prinsip yang terlarang, jadi bukan bentuk muamalahnya, tapi ada enggak ya unsur-unsur itu dalam muamalah itu? Kalau ada, maka harus dihilangkan hal-hal yang diharamkan itu. Maka orang Islam tidak perlu membuat model muamalah-muamalah yang lain ketika sudah ada, seperti perbankan. Ya, perbankan itu tinggal menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan saja, yang tidak sesuai dengan syariat, itu yang diganti. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ya tanda-tanda yang dilarang atau bentuk-bentuk yang dilarang dalam muamalah itu adalah kalau dia mengandung unsur yang disebut dengan maghrib, disingkat maghrib, ya, M, singkatan dari kata maisir. Maisir itu adalah perjudian. Kalau ya muamalah itu, kegiatan ekonomi itu ada unsur judi, ya, ini harus kita kenali. Ya, baik kita sebagai pelakunya atau kita yang melakukan atau kita sebagai pengguna, ini kita harus kenali. Adakah unsur ini, ya, unsur maisir, judi? Maka kalau ada, itu tidak diperbolehkan. Jadi judi itu adalah taruhan, ya, di mana salah satu pihak itu ada yang dirugikan. Pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Ini unsur judi. Nah, contohnya seperti apa? Ya, unsur judi itu contohnya seperti apa? Ya, kalau dicontohkan misalnya ya asuransi. Ya, asuransi. Kita sadar atau tidak sadar, kita termasuk pengguna asuransi. Ya, minimal ketika kita punya kendaraan, ya Pak. Kalau kita punya kendaraan itu biasanya secara otomatis ada nggak asuransinya? Kalau kita bayar apa itu Pak, pajak motor atau mobil, ada nggak itu Pak asuransinya? Ada kan? Itu mau tidak mau kita bayarkan nggak? Ya, kalau seandainya terjadi kecelakaan itu bisa diurus, dapat, ya, dapat apanya itu Pak? Dapat preminya. Ya. Nah, itu termasuk bagian dari judi, taruhan. Kalau terjadi kecelakaan, ya, orang yang membayarkan premi itu dia akan mendapatkan
apa yang ia bayarkan. Tapi ketika tidak terjadi yang diasuransikan itu, maka uang itu hilang. Jadi di situ ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Seperti taruhan, maka itu tidak diperbolehkan. Karena salah satu pasti rugi. Ya, kalau tidak nasabahnya, ya lembaganya yang dirugikan. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti perlu, ya, asuransi itu perlu, penting. Maka dalam Islam perlu nanti dibentuklah asuransi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita misalnya di tempat-tempat belanja atau di mall atau di mana, itu terkadang kita akan ketemu ya jenis kegiatan ekonomi yang bentuknya adalah taruhan juga. Ya, misalnya kita menggunakan koin di situ, kemudian ada ya semacam ya, taruhan. Ya, kita mengambil barang tertentu. Kalau bisa ngambil, ya barang itu akan menjadi miliknya. Tapi kalau tidak bisa ngambil, ya uangnya hilang. Kasih pada waktu tertentu. Ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka baik kita sebagai pengguna atau sebagai pelaku harus menghindari unsur-unsur yang mengandung perjudian ini. Dan ini banyak terjadi dalam masyarakat kita. Banyak hal yang bisa dijadikan sarana untuk berjudi itu. Banyak sekali, bahkan sampai sekarang masih ada ya bentuk-bentuk perjudian itu. Dan apa saja bisa dijudikan. Orang nonton bola, sepak bola itu bisa jadi ya lahan judi. Ya, menjagokan antara dua tim yang bertanding. Ya, kalau yang menang nanti ya dapat taruhannya itu. Kalau yang kalah ya dia harus menyerahkan uang taruhannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang bisa dijadikan sebagai perjudian. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan judi ini termasuk dosa besar. Ya, judi ini termasuk dosa besar. Kalau istilahnya ada sekarang apa itu Pak, togel itu termasuk juga ya, masih ada itu ya. Ya. Tapi sekarang masih ada. Itu adalah termasuk dosa besar. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Itu disebutkan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr wal maisir dan perjudian. Qul, katakan wahai Muhammad, fihima ismun kabirun, pada keduanya itu terdapat ismun, dosa, kabirun, yang besar. Ya, ada dosa besar di dalamnya itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita jauhkan. Di dalam ayat lain disebutkan juga bahwa judi itu termasuk perbuatan setan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ini ya, kalau ayat-ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya berikutnya ada berupa perintah atau larangan. Yang perintah atau larangan itu berat, ya, berat, yang menuntut kekuatan iman.
memanggil keimanan. Ini dalam bentuk transaksi tadi, dalam bentuk muamalah, diantaranya adalah maisir ini. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, miras, wal maisir, berjudi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah rijsun, itu kotor, cara-cara kotor, min amali syaitan, yang termasuk perbuatan setan. Judi itu termasuk perbuatan setan. Kemudian yang ketiga, judi itu menyebabkan permusuhan. Kalau yang menang ya dia senang, tapi kalau yang kalah, sekali kalah, 2 kali kalah, 3 kali kalah, bisa kalap orangnya kalau kalah terus. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi menimbulkan permusuhan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Sungguhnya setan itu hanya menghendaki dari kita apa? Ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha', menginginkan kita itu bermusuhan dan saling membenci. Setan yang diinginkan setan itu adalah permusuhan dan kebencian di antara manusia. Yang disebabkan oleh al-khamr wal maisir dan perjudian, dan menghalangi kita dari mengingat Allah dan dari sholat. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara contoh-contoh lain dalam muamalah kontemporer yang berkaitan dengan perjudiannya, ada unsur judinya adalah misalnya SMS berhadiah. SMS berhadiah ini sudah ada fatwa MUI tahun 2008. Atau kuis berbasis telepon. Kuis berbasis telepon itu termasuk judi. Ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti Mesir, yaitu Dr. Nasr Farid Al-Wasil. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah A. Tadi M, maisir, ada unsur judi. Yang kedua adalah A. A itu singkatan dari kata aniaya. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah zalim. Kalau dalam muamalah itu ada unsur-unsur kezaliman, maka itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam muamalah, contoh dalam muamalah yang zalim itu seperti apa? Ini kasus yang terjadi bukan hanya pada zaman kita saja, sejak zaman dahulu, bahkan terjadi pada kaumnya Nabi Ad, kaum Ad gitu ya. Kaumnya Nabi Hud ya Pak ya. Wa ila adin akhahum Huda. Itu mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan itu dari dulu sampai sekarang itu masih dilakukan. Bahkan itu mereka karena terbiasa sangat lihai sekali, bisa mengelabui orang yang belanja, bisa mengelabui orang yang belanja. Jadi sambil dia menimbang barangnya itu, orang melihatnya ukurannya pas, tapi begitu nanti diserahkan, yang diserahkan itu kurang. Ada yang ditambahi nanti di timbangannya, ada pemberatnya. Ada nanti dia ketika ditimbang itu betul, timbang betul. Tapi begitu dibungkus, dia udah menyiapkan bungkusan yang ada di bawah mejanya itu. Kemudian diambil, setelah dia timbang, kemudian diganti itu, tanpa disadari oleh orang yang membeli. Itu banyak terjadi. Sehingga ketika ditimbang itu kelihatannya 1 kilo, tetapi begitu sampai di rumahnya tidak sampai 1 kilo,
cuman berapa ya, bisa juga cuman 80 on atau kurang. Nah, ini cara-cara curang ya, cara-cara seperti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan keuntungan ya, tapi itu adalah kecurangan, kezaliman. Maka dalam Al-Quran itu sering diingatkan ya, termasuk kezaliman itu adalah memakan harta anak yatim. Maka ini disebutkan di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. Janganlah kalian itu mendekati harta anak yatim. Ya, termasuk harta anak yatim itu ya memanfaatkan anak yatim, ya, memanfaatkan anak yatim ya, untuk mencari dana ya, bantuan, disalahgunakan itu hartanya, atau memang dia menjadi wali dari anak yatim itu, tinggalkan oleh orang tuanya, tapi anak yatim itu kaya, maka harus ada yang ya, mengelola itu. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, illa billati hiya ahsan, kecuali memang ada nanti ketentuan-ketentuan bagi orang yang dia itu menjadi wali anak yatim, yang mengurusi anak yatim, ada ketentuan-ketentuannya kalau seandainya kan menggunakan hartanya itu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Maka ya, disebut zalim itu adalah kebalikan dari kata adil. Jadi zalim itu adalah kebalikan dari kata adil. Adil itu artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan, meninggalkan sesuatu yang harusnya ditinggalkan. Itu adil. Jadi adil itu bukan berarti sama, itu tidak. Adil itu maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wat'u syai'i fi mahallihi. Dia melakukan yang seharusnya dilakukan. Kalau dia melakukan yang kebalikannya disebut zalim. Maka zalim itu maknanya adalah wat'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Maka tadi dicontohkan seperti orang yang menimbang ketika dia menjual itu ya, jangan sampai dia mengurangi timbangan, itu bentuk-bentuk zalim. Itu bentuknya banyak sekali. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain juga diingatkan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu menguranginya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kezaliman dalam muamalah itu adalah diantaranya bentuk-bentuk jual beli yang dilakukan karena keterpaksaan atau ada unsur pemaksaan. Kalau jual beli itu nggak boleh ada unsur pemaksaan. Harus ada saling ridho birridho antara minkum. Ini prinsip jual beli. Jangan sampai ada pemaksaan. Maka ketika salah satu ingin membatalkannya, ya boleh-boleh saja dalam transaksi jual beli itu. Bahkan ada yang namanya khiyar. Khiyar itu adalah hak untuk memilih antara melanjutkan transaksi itu atau membatalkannya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau nanti terkait dan cacatnya barang itu dikasih batas sampai 3 hari ya, kasih waktu sampai 3 hari. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk korupsi, termasuk mencuri, termasuk ketika dia menggunakan zat-zat berbahaya ya, dalam ketika dia menjual makanan atau minuman
ditambahkan di situ zat-zat yang berbahaya. Ini tidak boleh, itu termasuk zalim. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menjual sesuatu yang haram, menjual produk-produk haram, ya, menjual makanan haram, ini juga termasuk kezaliman. Jadi itu tidak seharusnya dilakukan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya jual bakso, ya, baksonya bukan bakso yang halal. Maka ini perlu adanya kepastian bagi orang-orang yang menjualnya. Ini harus ada jaminan. Kalau terkait produk ini ada nanti namanya sertifikasi halal. Jangan sampai nanti dia merugikan konsumennya. Kemudian yang ketiga adalah gharar. Ya, ada unsur gharar. Gharar itu ada unsur yang tidak jelas. Ada ketidakjelasan dalam transaksi itu. Ya, baik itu dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ya, baik itu terkait dengan barangnya. Ya, biasanya kalau orang ya jual beli itu kalau ada yang cacat itu malah disembunyikan. Ini jangan sampai. Ya, jual mobil ya yang cacat malah disembunyikan. Sebab kalau nanti dikasih tahu malah nggak mau beli, nggak jadi beli. Ini harus dikasih tahu. Kalau ada yang rusak bagian mana atau kalau sudah diperbaiki ya itu lebih bagus. Kalau terkait dengan makanan, ya jangan sampai nanti orang jual makanan, ya makanan-makanan yang sudah tidak layak konsumsi dijual. Ini termasuk ketidakjelasan. Jadi maka perlu adanya jaminan itu ya dalam transaksi jual beli. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gharar, adanya ketidakjelasan dalam transaksi itu. Maka termasuk gharar itu ya kalau kita beli, misalnya kita beli ikan, ya, ikan dalam kolam. Beli ikan dalam kolam itu tidak ketahuan jumlahnya berapa. Jumlahnya berapa tidak ketahuan. Itu termasuk bagian dari gharar. Kenapa? Ijon. Ya. Ijon itu tidak ketahuan hasilnya nanti berapa. Bisa untung, bisa rugi. Maka kalau jual beli buah pun itu harus sampai, kata teman kan. Jadi tidak boleh jual beli buah ya sampai nampak buah itu layak dikonsumsi. Jadi kalau kita beli buah mangga misalnya di pohon, ya ketika masih berbunga, bunganya lebat sekali, ya, nah, itu tidak boleh dijual kecuali sudah layak konsumsi. Sebab bisa saja nanti begitu dibeli, ya datang itu hujan badai, ya, rontok semua, rugi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau beli padi di sawah, ya, itu belum kelihatan ya bijinya, bisa juga nanti terjadi musibah, bencana, rugi. Maka unsur-unsur ketidakjelasan itu ya dilarang di dalam agama. Kenapa? Karena itu merugikan. Ya, pada prinsipnya adalah sesuatu yang merugikan. Ini dilarang dalam agama. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang keempat ya, maghrib, maisir, aniaya atau zalim, gharar. Yang keempat adalah riba. Yang keempat adalah riba. Apa itu riba? Riba itu secara bahasa adalah az-ziyadah. Ya, riba ini termasuk bentuk-bentuk
ya transaksi yang dilarang, dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi bukan hanya sekarang saja. Jadi riba ini selalu ada, ya, selalu ada, selalu dilakukan. Dan riba ini sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lama sebenarnya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba itu maknanya adalah ziyadah. Ini dalam transaksi-transaksi itu sering kita temui. Ya, dalam bentuk-bentuk transaksi modern banyak terjadi. Nah, selain itu maknanya riba itu adalah bisa artinya tumbuh atau bertambah atau membesar. Ini kalau kita kaitkan dengan bunga, ya, bunga pinjaman. Jadi bunga pinjaman itu bisa semakin besar, ya, untuk membayar bunganya saja. Ini, jadi dalam pinjaman itu kan sering terjadi seperti itu, dan itu terjadi bukan hanya tingkat individu, ya, dilakukan oleh individu banyak, bahkan dilakukan oleh negara. Itu terjadi. Hutang negara kita ya prinsipnya adalah riba, ya. Jadi kalau negara itu sudah dililit dengan hutang, praktek riba, nah ini sangat berbahaya. Jadi dililit hutang, hutangnya terus bertambah, dan prinsipnya dibangun berdasarkan riba. Itu tidak akan pernah beruntung negara itu. Ini negara yang dia menghidupkan riba itu, dia tidak akan pernah beruntung. Karena itu ya jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dinyatakan perang nanti. Dan kita coba lihat dosa dari riba itu. Jadi tidak hanya individu saja, individu, lembaga, dan ini masih dilakukan oleh di negara-negara muslim. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, perlu diperbaiki. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ya, kalau pengambilan tambahan dari modal itu bentuknya adalah jual beli, boleh. Maka nanti orang, ya, kalau orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa antara jual beli dengan riba itu sama. Ya, bagi mereka, kenapa mereka menganggap sama? Karena sama-sama mengambil tambahan dari modalnya. Tambahan dari modalnya. Tapi dikatakan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ini bagi orang yang tidak tahu, dia menganggap sama saja jual beli dengan riba, karena prinsipnya tambahan dari modal. Ya, kalau kita jual beli itu, ya, kita beli harga barang itu misalnya 10.000, kita jual jadi 15.000, ya kan? Apa bedanya dengan orang memberi pinjaman 10.000 kembali 12.000 misalnya? Mereka menganggapnya sama, kan sama-sama ada tambahan dari modal. Berbeda, ya, beda antara riba dengan jual beli. Kalau riba dalam bentuk hutang tadi itu, dia tidak ada objek yang ditransaksikan. Jadi tidak ada objeknya, tidak ada underlyingnya. Tapi kalau jual beli itu ada objeknya, ada objek yang diperjualbelikan. Misalnya kita jual HP, kita beli harganya misalnya 1 juta, kita jual 1.200.000, ada barangnya. Tapi kalau riba itu tidak ada. Maka di antara yang membedakan antara jual beli dan riba adalah ada objek yang ditransaksikan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya, dan barang itu dia perlu tenaga, biaya dan sebagainya. Berbeda dengan hutang. Nah, nanti modelnya ya, diterapkan kalau kita misalnya mengambil pembiayaan di perbankan. Nah, itu apakah nanti yang dipakai adalah prinsip riba ataukah yang lainnya? Maka ini perlu kita ya, pelajari. Apakah kita menggunakan sistem riba atau tidak? Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi, riba adalah setiap pinjaman yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan tertentu. Jadi kalau pinjaman itu disyaratkan ada tambahan, ya tambahannya bisa juga tadi berupa presentasi dari modal, bisa juga tambahannya itu adalah barang, ya barang atau lainnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut ulama Hambali adalah riba adalah kelebihan suatu harta tanpa penggantian di dalam suatu kontrak pertukaran harta dengan harta. Maka nanti ada beberapa macam nih ya. Ini perlu pembahasan khusus terkait tentang riba ini, karena cakupan riba itu cukup banyak. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum riba itu adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Transaksi jual beli itu kan transaksi tukar menukar. Ya, kalau dulu kan jual beli itu dengan barter, menukar gandum dengan beras, misalnya, itu boleh, ya, itu boleh. Kalau berbeda, menukar uang dengan uang, boleh nggak Pak? Menukar uang dengan uang, money changer, yang dulu pernah kita bahas. Kalau berbeda ya boleh, ya berbeda kursnya, ya rupiah dengan dolar itu kan sudah berbeda, nilainya sudah berbeda. Ya sama-sama uangnya tapi nilainya berbeda. Tadi seperti uang emas dengan uang perak itu kan berbeda, nilainya berbeda. Jadi kalau berbeda boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau sama, menukar uang rupiah dengan uang rupiah. Ya, misalnya ya, kalau musim lebaran itu kan ada itu orang-orang yang nuker uang. Ya, kita nukar 100.000 diganti dengan 5.000 yang baru. Tapi di situ ada tambahan. 100.000 ditukar dengan 110.000 misalnya. Nah, tambahannya itu apa? Ya, tambahannya itu apa? Itu yang disebut riba. Kalau satu jenis, nah itu tidak boleh, ada kelebihan, itu disebut dengan riba. Ya, jual beli uang itu tidak boleh. Nah, kalau berbeda itu seperti barter tadi, nuker beras dengan gandum itu boleh. Ya, itu tergantung nanti kesepakatannya, dan di situ ada selisihnya tentu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi dalam pinjam meminjam, kalau prinsipnya adalah pinjam meminjam, maka itu tidak bisa digunakan untuk bisnis. Jadi kalau kita mau menggunakan akad bisnis, ya jangan menggunakan akad pinjam meminjam. Maka dalam syariat itu akad-akad bisnis itu tidak ada pinjam meminjam. Jadi walaupun ada, itu sifatnya pinjaman, murni pinjaman, disebut dengan qard, al-qardul hasan, ya, pinjaman yang baik, itu tidak dikenakan ya biaya tambahan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada akad-akad yang digunakan dalam transaksi bisnis itu, diantaranya adalah ya ada 3 secara umum, yaitu prinsip jual beli, ya, jual beli. Yang kedua adalah mudharabah atau bagi hasil, kongsi, ya. Kemudian yang ketiga adalah ijarah. Ijarah itu sewa.
Jadi akad jual beli, akad mudharabah, kongsi atau patungan. Ya, yang ketiga adalah ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Yang di situ berkaitan dengan jasa. Kalau sewa menyewa itu yang diperjualbelikan adalah jasanya, bukan barangnya. Jadi manfaatnya yang dijual, bukan barangnya. Yang dulu pernah kita bahas bersama berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya kita seorang pegawai, yang dibeli dari kita itu adalah jasa kita, pekerjaan kita. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi az-ziyadah, pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil. Nah, terkait dengan riba ini, ya kalau kita lihat, riba ini termasuk dosa besar, bahkan dosa yang terbesar. Ya, termasuk dosa yang terbesar itu adalah riba. Sehingga di dalam Al-Quran dan hadis itu diingatkan kita dari bahaya riba ini. Banyak sekali ancaman-ancamannya diingatkan oleh Rasulullah ataupun dalam Al-Quran terkait dengan riba ini. Ya, di antaranya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'il mubiqat." Jauhilah ya salah satu 7 dosa besar. Di antaranya salah satunya adalah wa aklur riba, yaitu memakan riba. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dosanya lagi bahwa orang-orang yang dia itu masih menggunakan riba itu dicabut status keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak tanggung-tanggung. Langsung dinafikan keimanannya, dianggap tidak beriman. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi diperingatkan oleh Allah bagaimana yang tadi kita sampaikan. Kalau ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, biasanya berikutnya berupa perintah atau larangan, yang perintah atau larangan itu berat. Termasuk meninggalkan riba ini. Wa zaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba itu. Meninggalkan riba itu sebagian orang berat, padahal pada prinsipnya meninggalkan itu lebih ringan. In kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah termasuk orang-orang yang beriman. Diawali dengan panggilan keimanan, ditutup dengan keimanan juga. Kalau kamu beriman, tinggalkan riba kalau kamu beriman. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, berarti bukan orang beriman. Ini ancaman ayatnya. Kemudian kalau tidak meninggalkan lagi, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tudlamun. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mengerjakannya, tidak meninggalkan riba, tadi sudah dinafikan keimanannya. Kalau kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah, ya, ketahuilah, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu, menyatakan perang oleh Allah. Nah tadi baik itu individu, lembaga, negara, kalau dia masih menggunakan riba, dia tidak akan pernah beruntung. Karena musuhnya adalah Allah dan Rasulnya, ya, tidak akan pernah beruntung. Bagaimana bisa beruntung, ya, kalau musuhnya adalah Allah dan Rasulnya? Tidak mungkin. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menggunakan riba ini dilaknat oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Jabir qala, dia mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mauqilahu wa katibahu wa syahidaihi
Allah itu melaknat. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Padahal itu adalah nikmat yang paling besar bagi manusia itu kalau mendapat rahmat dari Allah. Kalau orang itu dijauhkan dari rahmat Allah, itu termasuk orang-orang yang celaka. Ya, tidak ada orang yang celaka kecuali orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Maka tadi dia akan beruntung dia, karena tidak pernah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Akilar riba, orang yang memakan riba, orang yang memakannya, hasil riba. Bisa dirinya, bisa anaknya, keluarganya. Wa maukilahu, ya. Dan orang-orang yang ya mewakilkan kalau dia transaksi, misalnya transaksinya menggunakan prinsip riba, termasuk juga wakatibahu, orang-orang yang menulisnya, wasyahidaihi, saksinya. Ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum sawa, mereka itu dosanya sama. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang dia mengkonsumsi ya apa yang diharamkan oleh Allah dan mengkonsumsi hasil riba, memakan riba, diancam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak diterima ibadahnya dan dia wajib masuk neraka. Jadi orang-orang yang makan haram dan makan riba itu tidak diterima ibadahnya dan dia wajib masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas sukhti war riba fannaru aula bihi. Siapapun orangnya, siapapun hambanya yang dia itu dagingnya tumbuh dari makanan yang haram dan riba, maka neraka adalah tempat yang paling tepat baginya untuk kembali. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, dosa riba itu dikatakan lebih berat dibandingkan dengan 36 kali zina. Orang yang makan riba, ini dalam hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Hanzalah, ya. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamun, 1 dirham. Ya, 1 dirham itu ya tidak besar kalau ukuran mata uang ya dalam Islam. 1 dirham itu kan kecil ya, kalau yang lebih besar ya dinar ya, tak uang dinar yang terbuat dari emas. Dikatakan dirhamun riba, 1 dirham hasil riba. Ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu kalau itu riba. Dimakan seseorang dan itu tahu kalau itu riba. Asyaddu min sittatin wa salasina zinatan, itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan ya 36 kali zina. Jadi 1 banding 36. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zina itu termasuk dosa besar. Ada yang lebih besar lagi, yaitu riba. Kemudian dosa yang paling ringan dari riba itu adalah seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Yang paling ringan padahal itu. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu memiliki 3 dan 70, artinya 73 pintu. Banyak itu. Jadi bentuk-bentuknya tadi, maka ya banyak transaksi-transaksi yang pada prinsipnya transaksi itu sebenarnya dibolehkan, tapi karena ada unsur riba ini jadi diharamkan. Ya, ada 73 pintu riba. Aisaruha mislu ayyangkihar rajul ummahu. Yang paling ringan, aisaruha, yang paling ringan adalah seperti orang yang menikahi ibu kandungnya sendiri, ibunya. Ya, itu termasuk
dosa besar. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu ya kita sampaikan. Ada maisir, ada kezaliman, ada gharar, ada riba. Silakan kalau disampaikan. Cukup banyak? Ini lain kesempatan kita lanjutkan kembali karena terkait dengan riba ini sebenarnya materinya masih banyak. Itu berkaitan dengan tadi definisinya dan ya dosa dari riba. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.